Perusahaan ini memiliki aturan aneh. Karyawan harus mendorong batu penggiling selama 8 jam setiap hari di ruangan tertutup ini. Bahkan jika mereka mendorong sampai kedua kaki gemetar, mereka tidak berani sedikit pun mengendur. Karena jika mereka gagal menyelesaikan tugas, mereka mungkin akan dipecat seketika. Bahkan setelah menyelesaikan tugas, mereka tidak boleh menjadi yang terakhir. Atau hasilnya akan sama. Dan upah harian mereka hanya sebatang sandwich dan sebotol air. Pria itu marah setelah mengetahui berita ini. Dia sebenarnya datang untuk melamar sebagai sekretaris bos. Mengapa dia tiba-tiba dikurung di sini tanpa alasan yang jelas? Saat itulah layar di dinding tiba-tiba menyala. Sistem memberitahunya bahwa dia harus mendorong batu penggiling 50 putaran hari ini. Jika tidak, dia akan dipecat. Pria itu justru merasa senang setelah mendengarnya. Dia sudah tidak ingin tinggal di perusahaan ini lagi. Namun, saat itu rekan sebelahnya tiba-tiba mengingatkannya. Lebih baik dia menyelesaikan tugas dengan jujur, atau konsekuensinya akan sangat buruk. Pria itu berpikir, akhirnya dia akan dipecat bukan? Ketika dia mendengar teriakan mengerikan yang menyayat hati di sekitarnya, barulah dia mengerti arti dipecat. Dia segera datang ke sini di dekat batu penggiling. Namun tak terduga batu penggiling ini begitu berat. Meskipun pria itu berusaha sekuat tenaga, lawan tidak bergeming sedikit pun. Kemudian dia menggoyangkan lengannya. Lalu dia menggulung lengan bajunya. Dia tidak percaya bahwa berat badannya 200 pon saja tidak bisa mendorong batu penggiling. Tak disangka lawan tetap kokoh seperti batu karang. Melihat waktu yang ditentukan hampir berakhir, pria itu segera menggunakan seluruh tenaganya. Akhirnya dia berhasil mendorong batu penggiling itu. Namun semuanya belum berakhir. Dia harus memutarnya 50 putaran penuh untuk menyelesaikan tugas. Namun sebagai hadiah untuk putaran pertama, sistem memberinya segelas minuman khusus. Dengan begitu pria itu resmi menjadi anggota perusahaan. Hari demi hari berlalu, dia juga menjadi semakin mahir. Bahkan bisa menyelesaikan tugas 2 kali lipat setiap harinya. Namun tak disangka tindakannya ini akan menyebabkan bencana yang menghancurkan bagi rekan kerjanya di masa depan. Sebagai hadiah untuk menyelesaikan pekerjaan lebih dari yang diharapkan, dia mendapatkan 2 kali lipat air dan makanan dibandingkan yang lain. Namun banyak rekan kerja yang bahkan tidak bisa mencapai kuota dasar. Setiap malam pria itu bisa mendengar jeritan mengerikan mereka. Hal ini membuatnya tidak pernah tidur nyenyak. Meskipun sudah menggiling batu selama setengah tahun di sini, namun berat badannya tetap sama sekali tidak berubah. Namun semua itu adalah hal-hal kecil. Ketika rekan sebelah mengetahui bahwa pria itu memiliki kuota 100 putaran setiap hari, mereka terkejut. Mereka berpikir apakah orang ini sengaja direkrut oleh perusahaan untuk memperburuk situasi. Jika dia terus seperti ini, pasti akan terjadi masalah besar. Karena jika perusahaan menyadari bahwa batas karyawan tidak hanya 50 putaran, kemungkinan besar akan meningkatkan tugas kerja semua orang. Dia segera memberitahu mereka, hanya perlu menyelesaikan sedikit lebih dari kuota dasar setiap hari. Yang penting bukan menjadi yang terakhir. Yang paling penting adalah jangan pernah memberitahu kuota harianmu kepada orang lain. Kalau tidak, mereka akan menambah 2 putaran di atasmu setelah mengetahuinya, dan membuatmu menjadi yang terakhir. Pria juga mengetahui hal ini. Namun begitu dia memikirkan istrinya yang sedang hamil di rumah, dia menjadi penuh semangat, dan memperbarui rekor pribadinya, menyelesaikan 150 putaran. Namun pada saat itu, pintu kamarnya diketuk. Petugas memintanya segera pergi ke pintu. Pria itu langsung panik setelah mendengarnya. Padahal dia sudah menyelesaikan tugasnya melebihi target. Mengapa dia masih dipecat? Namun petugas sama sekali tidak memperdulikannya. Mereka hanya terus-menerus memarahinya agar segera pergi. Kemudian memerintahkannya untuk melepaskan semua pakaiannya. Meskipun bingung, pria itu hanya bisa patuh. Pria itu meskipun bingung, tetap patuh. Tak lama kemudian, dia telanjang bulat. Kemudian mereka membuka pintu. Terperangkap di sini begitu lama. Saat ini bisa pergi seharusnya adalah berita baik. Tapi sekarang dia sama sekali tidak senang. Karena dia tidak tahu apa yang menunggunya. Setelah dia keluar, mesin di depan tiba-tiba menyemburkan air. Beberapa detik kemudian, petugas melemparkan sepotong sabun kepadanya. Ternyata hadiah untuk menyelesaikan 150 putaran adalah mandi. Setelah mandi, pria itu berpikir lama. Apakah semakin banyak putaran yang dia dorong, hadiahnya akan semakin besar. Mungkin akhirnya dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Begitu dia memikirkannya, dia penuh dengan semangat. Dia langsung mendorong 370 putaran. Setelah selesai mendorong, dia duduk dengan puas untuk istirahat. Dia berpikir bahwa dia telah menyelesaikan tugas dengan 6 kali lipat. Pasti bisa pergi sekarang. Saat dia bermimpi tentang kebebasan, sistem mulai berbicara. Selamat, penampilanmu kemarin sangat bagus. Kemudian seorang petugas memberikan sebuah kotak dari pintu. Pria itu membuka kotak itu dengan rasa penasaran. Namun ternyata di dalamnya hanya ada sebuah pulpen. Sistem memberitahunya bahwa ini bukanlah pulpen biasa. Kemudian dia melihat dengan teliti. Memang tidak biasa. Kalian
mengukir namaku di pulpen ini. Harus diakui bahwa hadiah ini sungguh luar biasa. Pria itu teringat betapa sulitnya dia berputar 370 kali. Hasilnya, dia dihadiahi sebuah pulpen. Lalu dia langsung mengutuknya dengan keras. Apa gunanya memberiku sebuah pulpen? Apakah ini untuk mendorongku belajar dengan giat setiap hari? Namun setelah mengutuk, dia menyesal. Tak disangka orang ini malah mengubah kuota harian menjadi 370 putaran. Pihak lain menyatakan, sebagai karyawan, harus berani menantang batas diri dalam bekerja. Perusahaan sangat menghargaimu. Kamu lebih rajin daripada yang lain. Terima kasih. Terima kasih atas pulpen itu. Setelah marah, pria itu tahu dia tidak bisa melawan dan hanya bisa menerima dengan terpaksa. Bersamaan dengan suara musik yang akrab, dia kembali fokus pada pekerjaannya. Namun segera ia menyadari ada yang salah. Meskipun dia sudah mendorong satu putaran, layar komputer masih menunjukkan angka 0. Dia ingin mencari tahu, namun sistem tidak menghiraukannya. Saat itu, rekan sebelahnya mulai berbicara. Ketika dia mengetahui situasi pria itu, dia segera menyadari bahwa dia sedang dihukum. Tanda silang kecil di layar menunjukkan bahwa dia harus mendorong batu gerindra 2 putaran untuk mendapatkan 1 poin. Artinya dia harus menyelesaikan 740 putaran kerja ganda. Pria itu tidak mengerti mengapa dia dihukum. Apakah hanya karena mengomel beberapa kata pada orang lain? Namun saat ini dia hanya bisa mengikuti permintaan perusahaan. Namun menyelesaikan 740 putaran bukanlah hal yang mudah. Saat dia berbaring untuk istirahat, tanpa sengaja melihat nama Alex terukir di tiang kayu. Kemudian dia memberitahu teman kerjanya tentang temuannya. Tak disangka reaksinya begitu kaget setelah mendengarnya. Karena Alex adalah tokoh legendaris di sini. Dia satu-satunya orang yang berhasil melarikan diri dari perusahaan ini. Pria itu agak tidak percaya setelah mendengarnya. Di sekeliling sini semuanya terlindungi dengan sangat ketat. Bisakah dia melarikan diri? Jika itu benar, lalu siapa yang memiliki kerangka yang dia lihat sendiri? Dia ingin terus menanyakan bagaimana orang itu berhasil melarikan diri. Namun orang itu tidak menghiraukannya. Saat itulah sistem mengeluarkan suara peringatan. Sudah pukul 10 malam. Namun pria itu belum menyelesaikan kuota 740 putaran. Agar dia bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih baik, perusahaan memutuskan untuk mengatur seorang rekan kerja baru untuknya. Itu adalah istrinya yang sedang hamil. Pria itu langsung panik setelah mendengarnya. Dia segera memohon agar sistem tidak melakukannya. Orang yang sedang hamil tidak bisa melakukan pekerjaan itu sama sekali. Dia akan memastikan untuk menyelesaikan kuota harian sesuai dengan permintaan perusahaan. Tidak disangka sistem benar-benar menyetujui permintaannya. Asalkan pria itu menyelesaikan 740 putaran besok tepat waktu, hukuman ini akan hilang. Tapi setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Jika pekerjaan hari ini tidak selesai, akan dihukum. Dengan cepat, di atas kepalanya muncul sebuah oven segitiga raksasa. Hukuman yang diberikan oleh pihak lain harus mendorong sepeda di lingkungan 50 derajat dan menyelesaikan 740 putaran. Pria itu tahu betul bahwa perusahaan ini tidak memiliki belas kasihan sedikit pun. Jika terus begini, akhirnya nyawa akan melayang. Bahkan mungkin akan merugikan istri dan anak-anaknya. Dia memutuskan untuk mencari cara untuk melarikan diri dari sini. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, setelah semalam tak tidur, dia dipanggil oleh sistem untuk menghindari agar istrinya ditangkap oleh mereka. Hari ini, bagaimanapun juga, harus menyelesaikan tugas. Dengan merindukan dia seperti itu, pria itu gigih menyelesaikan 740 putaran. Hukuman dari perusahaan terhadapnya pun lenyap. Bahkan diberikan beberapa hadiah, yaitu bisa melihat istri dan anak-anaknya. Pria itu tidak mengerti. Dia jelas-jelas ingat bahwa istrinya baru hamil setengah tahun yang lalu. Bagaimana bisa diproduksi sekarang? Dia tahu dia tidak bisa terus terjebak di sini. Harus segera mencari cara untuk melarikan diri. Jika legenda Alex itu benar, maka tempat ini pasti memiliki jalan keluar. Saat itulah rekan sebelah akhirnya mengungkapkan, orang itu menggali lorong melalui dinding untuk melarikan diri. Karena dia juga memiliki istri dan anak, jadi dia sangat memahami pria. Juga berharap lawan bisa berhasil melarikan diri dari sini, kembali ke istri dan anaknya. Setelah mendengar itu, dia segera mulai mengamati sekelilingnya. Tidak lama kemudian, dia menemukan tempat yang tampaknya telah diperbaiki. Dan lokasi ini juga berada di luar jangkauan kamera. Alex kemungkinan besar melarikan diri dari sini. Namun saat ini dia tidak memiliki alat yang cocok. Saat itu dia tiba-tiba teringat pulpen itu. Harus diakui bahwa kualitas pulpen ini sangat bagus. Seharusnya cukup kuat. Berbicara dan lakukan. Di hari-hari berikutnya, selain menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, dia hanya menggali tembok. Waktu terus berlalu hari demi hari. Lubang semakin besar saat dia menggali. Pria itu juga menjadi semakin kuat. Dia sudah bisa menyelesaikannya dengan mudah setelah 370 putaran. Akhirnya setelah setengah tahun, lubang ini berhasil digali habis. Dia segera masuk dengan tidak sabar.
Dia pikir dia bisa segera meninggalkan tempat ini. Tapi begitu dia keluar, dia bertemu dengan penjaga. Saat dia bangun lagi, lubang sudah ditutup kembali. Dia rela mengambil risiko besar hanya untuk melihat istrinya. Akhirnya, pasangan itu memiliki buah cinta mereka. Teman yang ingin jatuh cinta. Benarkah? Tidak pernah bertemu dengan gadis yang memenuhi kriteria dan membuat hatimu berdebar. Ayo bergandengan tangan. Jangan takut untuk mengungkapkan keinginanmu. Semakin banyak permintaan, semakin tepat bantuannya. Cari pasangan. Gunakan tanganmu. Saat dia berteriak tanpa daya, sistem mengeluarkan suara peringatan. Sebagai hukuman untuk melarikan diri dari perusahaan, kuota hariannya dinaikkan menjadi 1000 putaran. Rekan sebelahnya terkena dampaknya dan kedua kakinya patah. Tidak hanya itu, semua orang lain juga harus melakukan 1000 putaran setiap hari. Semua orang harus menyelesaikan 1000 putaran setiap hari. Semua langsung mulai mengutuknya setelah mendengar hal itu. Karena dia menyebabkan semua orang terkena dampaknya. Dia tidak peduli dengan cacian itu, malah berlari untuk memeriksa kondisi rekan sebelahnya yang terluka. Ternyata orang itu tidak menyalahkannya. Sebaliknya, dia malah memberitahu pria itu sebuah rahasia, yaitu bahwa semua pekerjaan di sini didasarkan pada algoritma komputer. Sebenarnya dia adalah Alex, dan membantu menciptakan sistem ini untuk perusahaan. Namun tidak disangka sistem malah menghasilkan algoritma baru selama proses ini, menyebabkan aturan bertahan hidup di sini menjadi semakin kejam. Alasannya mengatakan ini adalah karena dia yakin pria pasti bisa menemukan cara untuk melanggar aturan sistem. Sejak dia tiba di sini, segalanya berubah. Pada awalnya, semua orang hanya berusaha bertahan hidup. Semuanya hanya berusaha menyelesaikan target tugas dengan tepat. Namun begitu dia tiba di sini, mulai terus-menerus melampaui batas fisik manusia, menyebabkan sistem terus mengikuti dan mengubah aturan. Pria tiba-tiba menyadari bahwa pekerjaan kita semua didasarkan pada algoritma. Jadi jika kita semua tidak bekerja, sistem tidak akan bisa menghitung. Yang lebih penting, ini akan mencegah terbentuknya orang terakhir. Maka tidak ada yang akan mati. Rekan kerja mengatakan secara teori memang benar. Tetapi sistem ini akan berevolusi sendiri. Mungkin akan segera menemukan celah ini. Pria merasa bahwa setidaknya harus mencoba terlebih dahulu. Jadi dia segera menjelaskan ide-idenya kepada semua orang. Jika kita tidak bekerja, kita tidak akan mati. Ya, apakah kamu mendengar apa yang kukatakan? Jika kita tidak bekerja, kita tidak akan mati. Suara ramai dari semua orang. Kita tidak akan bekerja. Kami tidak akan mati. Kami tidak akan bekerja. Kami tidak akan bekerja. Kami tidak akan bekerja. Kami tidak akan bekerja. Di mana penindasannya? Dimanapun akan ada perjuangan. Maka semua orang dengan sendirinya memilih untuk percaya pada pria. Bersatu padu melawan sistem. Begitu mencapai tujuan, dia langsung pergi ke samping dan mulai menikmati dengan santai. Menunggu waktu penyelesaian setiap malam pukul 10. Namun tidak disangka sistem mengubah aturan secara mendadak 4 menit sebelum penyelesaian. Secara tiba-tiba mengubah aturan secara sementara. Karyawan dengan skor 0 akan dipecat oleh perusahaan. Pria tidak setuju setelah mendengarnya. Namun di sekitar mulai terdengar suara menggiling secara bertahap. Dia segera maju untuk menghentikannya. Kami tidak akan mati untukmu. Berhenti, jangan lakukan ini. Jangan biarkan mereka menang. Bagaimana jika kita bersatu? Mereka tidak akan bisa menang. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba membujuk. Semua orang tidak memiliki niat sedikit pun untuk berhenti. Dalam penindasan panjang oleh perusahaan, mereka telah kehilangan sayap kebebasan. Rekan sebelah sangat memahaminya, karena dia juga pernah mencoba melanggar aturan di sini. Namun akhirnya dia tetap ditangkap kembali seperti anjing. Melihat waktu yang terus berlalu di layar, pria itu hanya bisa melepas pakaian lagi. Menerima nasib yang kejam ini, dia menghela nafas dengan putus asa. Saat ini dia akhirnya menyadari, sebagai orang kelas bawah, bahkan tidak memiliki hak untuk memberontak. Tapi hanya tinggal 2 menit. Bagaimana mungkin dia bisa menekan tombol 1000 kali? Melihat jam menunjukkan pukul 10. Dia tidak marah atau mengutuk, karena dia sadar ini adalah akhirnya. Kemudian dia berbicara banyak dengan rekan sebelahnya. Keduanya tetap tenang. Tidak ada keluhan atau tuduhan. Diam-diam menunggu kedatangan kematian. Selamat tinggal, temanku. Kemudian terdengar suara pintu terbuka dengan cepat. Rekan kerja pertama yang dibawa pergi. Pria itu hanya bisa menutup telinganya dengan erat menggunakan kedua tangannya. Berusaha sebisa mungkin untuk tidak mendengar jeritan mengerikan lawan. Tapi tidak masalah, sebentar lagi giliran kita. Namun sebelum itu, sebagai karyawan unggul perusahaan, sistem memberinya hadiah menonton video istri dan anaknya. Tidak terduga, hanya setengah tahun. Anak-anak sudah bisa berjalan. Pria itu tidak bisa menahan diri lagi setelah melihatnya. Mulai melepaskan amarahnya padanya. Namun bersamaan dengan suara pintu terbuka, semuanya akan kembali tenang.
Beberapa pria dan wanita masuk dari luar dalam sekejap. Mereka mengenakan kemeja putih dan membawa tablet. Terlepas dari bagaimana pria itu berteriak pada mereka, mereka tetap diam. Hingga suara pintu terbuka kedua terdengar. Seorang penjaga muncul di pintu. Sambil bersiul, dia masuk. Dia juga membawa sepiring besi. Kemudian dia dengan mahir memberikan piring besi itu kepada staf di sampingnya. Kemudian ia diam-diam mengenakan sarung tangan. Mengeluarkan suntikan yang sudah disiapkan sebelumnya. Seperti harus mengulangi pekerjaan seperti ini setiap hari. Ketika pria memikirkan istrinya dan anak-anaknya, dia tidak ingin hanya duduk dan menunggu. Dia melompat dan menjatuhkan penjaga. Dia menuangkan kemarahan yang tertahan sepanjang tahun ini ke dalam tinjunya. Orang-orang di sekitarnya tidak hanya tidak mendekat untuk menghentikannya. Mereka bahkan tersenyum dengan senang. Mungkin mereka akhirnya melihat seseorang berani melanggar aturan di sini. Penjaga yang wajahnya penuh darah yang dipukul juga mendorongnya untuk melanjutkan dengan berani. Saya keluar. Ternyata ini semua adalah dalam wawancara. Perusahaan ini menguji karyawan dengan cara ini, untuk menilai kemampuan kerja setiap karyawan. Jelas bahwa penampilan pria ini mendapat persetujuan dari mereka. Dia tidak hanya memiliki kemampuan kepemimpinan yang luar biasa, dia juga berani untuk berinovasi dan melanggar aturan. Kemudian atasan langsung menugaskannya sebagai manajer. Tidak hanya memiliki kantor pribadi, pekerjaan juga sangat sederhana. Hanya duduk di sini menonton video. Dan juga menyediakan akomodasi serta 3 kali makan sehari. Yang lebih penting adalah memiliki asuransi dan dana pensiun. Setelah pimpinan pergi, dia segera menelepon istrinya. Tapi ketika pria mendengar suara sistem dari teleponnya, dia menyadari bahwa semuanya belum berakhir. Dia masih berada dalam eksperimen ini. Hanya saja naik pangkat dari karyawan biasa menjadi manajer.